Halo Sobat PR, ketemu lagi dengan saya Dr. Elvin Gunawan, spesialis kedokteran jiwa di channel Ruby. Hari ini hari yang istimewa banget karena aku bertemu dengan seorang narasumber yang akan sharing banyak sekali mengenai isu-isu yang cukup banyak ada di komen-komen nih kalau lagi membahas tentang narcissistic personality, atau kekerasan, atau perbucinan yang membuat penderitaan hidup, prahara rumah tangga, macam-macam. Di otakku tuh langsung keluar nama seorang narasumber yang keren banget. Dan hari ini beruntung banget bisa ketemu karena jadwal beliau yang padat. Hari ini telah bersama kita Ibu Niken dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Halo Bu, apa kabar? Halo, baik dokter, makasih. Beda ya guys, kalau yang ini ngegas, ini kalem banget karena memang biasanya mengatasi isu-isu yang penuh dengan prahara. Boleh Bu memperkenalkan dirinya, mungkin Sobat PR ada yang baru pertama kali ketemu dengan Ibu Niken? Oke, makasih dokter. Nama saya Niken Savitri. Saya ngajar di Fakultas Hukum Unpar. Bidang yang saya tekuni lebih ke bidang hukum pidana, kemudian hukum HAM. Saya juga ngajar tentang gender, tentang feminisme dan lain-lain. Dan kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas PPKS di Unpar. Wah, ini mungkin teman-teman udah tahu ya apa itu PPKS dan isunya tadi udah dilihat ya. Jadi kebayangkan bakal seseru apa topik hari ini, harus diikutin sampai akhir ya. Oke, Bu, saya mau bertanya nih sebenarnya, kalau konteks kekerasan yang benar tuh sebenarnya seperti apa sih Bu? Karena kan masyarakat tuh dikit-dikit kekerasan gitu ya. Sebenarnya tuh seperti apa sih Bu orang bisa bilang ini tuh kekerasan gitu? Kekerasan tuh nggak ada yang benar ya. Gak ada yang benar guys, ingat gak ada tagline ya. Kalau definisinya tuh seperti apa? Jadi kekerasan tuh macam-macam. Kekerasan tuh macam-macam. Ada, kalau kita bicara kekerasan, ada yang disebut dengan kekerasan fisik. Ada yang disebut dengan kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak selalu fisik. Ada yang disebut dengan kekerasan verbal. Kekerasan seksual by verbal gitu Bu, dengan cara verbal maksudnya? Iya, bisa begitu. Bisa juga kekerasan tuh psikis. Jadi ini kalau kita bicara konteksnya, kalau kekerasan itu yang diatur di dalam Undang-Undang PKDRT ya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka kekerasan itu bentuknya seperti itu. Kalau finansial tuh masuk nggak sih Bu? Karena biasa saya mengedukasi nih, perempuan harus pintar, laki-laki juga harus pintar gitu, supaya tidak terjadi kekerasan. Kalau di Undang-Undang PKDRT ini masuknya ke penelantaran ya. Penelantaran, jadi ada ya ternyata ya Bu ya? Ada penelantaran. Penelantaran itu kalau seandainya ya seseorang, jadi gini, kalau kini kita bicara KDRT ya, kekerasan yang ada di rumah tangga, karena biasanya kalau kekerasan secara umum, ya kekerasan secara umum itu aturannya lebih umum, diatur di KUHP, laki-laki terhadap laki-laki, misalnya laki-laki memukul laki-laki itu ya kekerasan fisik gitu ya, diaturnya di dalam KUHP. Tetapi kalau kita mau spesifik nih, kekerasan terhadap perempuan. Nah, kekerasan terhadap perempuan juga banyak sekali pengaturannya. Ada di Undang-Undang PKDRT. Catat guys, baca nanti PKDRT ya Bu, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ada di Undang-Undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, khusus untuk kekerasan yang seksual. Gitu. Tapi kekerasan kalau terhadap perempuan memang spesifiknya seperti itu ya, di PKDRT atau di seksual. Walaupun juga perempuan bisa aja sih jadi korban kekerasan di jalanan oleh orang asing misalnya ya, dipukul atau ditendang atau catcalling ya Bu yang banyak sekarang. Nah, catcalling masuknya kekerasan seksual. Tuh jadi jangan mau ya kalau udah di tweet gitu ya, itu berarti sebenarnya kita secara itu kekerasan seksual verbal. Bentuknya gitu. Jadi kekerasan terhadap perempuan memang luas gitu. Tapi kalau kita mau spesifik, kekerasan terhadap perempuan yang sangat kompleks itu adalah kekerasan yang dilakukan di dalam lingkup rumah tangga. Itu kompleks. Kenapa kompleks? Kompleksnya gini, namanya juga kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga. Maka dia ada di balik tembok-tembok rumah tangga. Gitu. Dan sebetulnya kekerasan di dalam rumah tangga itu korbannya nggak selalu perempuan, bisa juga laki-laki, anak-anak misalnya ya, anaknya gitu. Kan kita juga sering baca tuh ada kasus di mana anak dipukulin
sama bapaknya Iya, sampai meninggal misalnya yang kayak benar. begitu. Atau ada kasus juga yang dimana memukuli kakeknya, neneknya misalnya ya Mhm. karena nggak dibelikan sesuatu misalnya. Sepanjang itu di dalam lingkup rumah tangga, yaitu mereka tinggal dalam satu atap, itu Hmm. namanya kekerasan di dalam rumah tangga. Hmm. Jadi siapa aja yang bisa ada di situ ya siapapun, bisa Hmm. paman, bibi, keponakan gitu ya, bahkan termasuk juga asisten rumah tangga Oh iya yang kemarin sempat gitu. ramai itu ya Bu? Betul, Oh, ya oke. jadi banyak terjadi juga kekerasan itu terjadi di kepada asisten rumah tangga. Nah, kenapa dikatakan kompleks? Karena kan saya tadi bilang ini tuh ada atau berada di balik tembok-tembok rumah. Betul. Jadi kompleksitasnya adalah nggak ada orang yang tahu. Iya, betul Dan betul. kadang-kadang orang Indonesia tuh rada aneh ya. Kadang-kadang eh, kalau segala sesuatu yang mereka nggak harusnya kepo, mereka kepo, gitu ya. Misalnya, tetangga sebelah beli mobil baru nih, Nah, nggak harusnya kepo tapi kepo gitu kan ya. Eh, Emang duitnya dari mana ya? Kan dia cuman begini gitu ya. biar lebih Kepo. ngepet tuh kayaknya ya Bu ya. Nah, macam-macam lah ya. Tapi kalau misalnya di sebelah rumah malam-malam ada jeritan, misalnya Iya, ya, betul. ada minta tolong, orang bilang begini, jangan ikut campur. Hmm. Itu urusan rumah tangga mereka. Mereka nggak kepo, padahal itu yang justru tetangga tuh harusnya kepo. Kalau misalnya di sebelah rumah, depan rumah, di sekitarnya ada jeritan, ada minta tolong atau apa, itu tandanya orang benar-benar minta tolong. Artinya di dalam situ telah terjadi kekerasan. Kita nggak tahu siapa pelakunya, siapa korbannya ya, tapi untuk siapapun. Jadi harap kepo lah terhadap hal seperti itu gitu. Iya, aku sampai merinding loh Bu. Iya, jangan sampai terlambat. Karena kita nggak tahu, kadang-kadang korbannya tuh anak-anak loh. Mereka misalnya nangis melulu, anak sebelah kenapa sih nangis melulu gitu ya, berisik. Mungkin dia setiap kali melakukan kesalahan dipukulin. Jangan sampai terlambat, sampai kemudian kita dengar si anak itu harus masuk UGD, harus akhirnya meregang nyawa dan lain sebagainya. Nah, itu kompleksitasnya gitu ya, karena kita belum terbiasa untuk bersuara gitu kalau melihat kekerasan itu ada di balik tembok rumah orang Ya, gitu. tong ikut campurnya, bilih Iya, jadi kabawa-bawa kan betul, itu Bu biasanya ya. betul, itu satu ya. Yang kedua, eh, orang masih merasa bahwa eh, apa yang ada di balik itu gitu ya, memang seharusnya dilakukan. Kayak misalnya orang tua mukulin anak, bagian dari pendidikan. Nah ya, Gitu, membina anaknya Bu. bandel sih gitu. Kita tahu lah anaknya bandel, jadi ya wajar lah kalau dipukulin orang tuanya gitu ya. Kita merasa seperti itu. Atau juga suami memukul istri misalnya. Ya wajar lah. Istrinya suka bales aja kalau suaminya ngomong apa, suka menentang misalnya. Jadi kayaknya istrinya nggak nurut dan lain sebagainya. Jadi pantas lah kalau suaminya seperti itu gitu. Nah, kita menormalisasi hal-hal yang menurut kita harusnya itu nggak normal. Nggak boleh itu gitu. Nah, karena dinormalisasi, korbannya pun jadi nggak merasa bahwa itu adalah KDRT. Nah itu banyak Bu, saya ketemu dengan pasien datang gitu ya, Hmm. saya aja yang denger tuh kayaknya udah keluar tanduk gitu ya Bu, kayak ya ampun Tuhan ini bodoh-bodoh teuing gitu. Dia ngerasa, oh mungkin sayanya aja Bu Dok kurang berusaha. Saya soalnya diajakin ke pertemuan ini, terus saya dinasihatin sayanya yang kurang sabar, sayanya yang kurang ngertiin gitu. Ya, Nah itu kayaknya banyak di korban ya Bu, kayak betul. Stockholm Syndrome ya. Karena juga benar Stockholm Syndrome. Karena gini, di KDRT itu ada yang namanya circle of KDRT Nah, itu ya. cycle of abuse guys, garis bawahin ya Nah, tadi ya. itu. Circle. Jadi gini, biasanya ya pelaku itu melakukan kekerasan, tapi kemudian menyesal. Besoknya minta maaf, beliin sesuatu, apa segala macam. Jadi si korban merasa, ya udahlah mungkin baru hanya kali ini saja. Fase bulan madu ya Bu ya, gitu ya. Hanya kali ini aja. Tapi berikutnya begitu lagi, kekerasan lagi, tapi selanjutnya ada penyesalan lagi. Jadi si korban merasa kayak, ya nggak apa-apalah dia kayak begitu, toh saya juga dia sudah minta maaf dan lain sebagainya. Jadi terkadang itu yang membuat si korban ini tidak juga melapor dan lain sebagainya. Padahal di dalam undang-undang itu dikatakan KDRT ini delik aduan. Aduh, jadi kan ngeri kalau delik aduan ya. Delik aduan tuh apa Bu? Mungkin ada Ya, yang nggak paham Bu. Delik aduan itu adalah tindak pidana yang Pidana ya Bu ya? tindak pidana. Ini tindak pidana, sanksinya pidana yang hanya bisa diproses
oleh kepolisian, oleh jaksa dalam penuntutan dan lain sebagainya, kalau ada pengaduan Oh. dari orang yang memang ditunjuk oleh undang-undang. Dalam hal ini tentu korbannya. Oh. Jadi benar-benar memang si korbannya harus secara sukarela ya gitu. Nah, cuman memang sebetulnya harusnya bisa dilakukan kalau penegak hukum gitu ya, kalau polisi dan lain sebagainya itu kreatif, sebetulnya laporan dari warga, laporan dari masyarakat itu langsung bisa ditindaklanjuti. Karena sebetulnya penganiayaan yang ada di dalam KUHP itu bukan delik aduan. Jadi sebetulnya bisa langsung diselamatkan, kepolisiannya bisa langsung melakukan tindakan, harusnya begitu. Kalau gitu. tetangganya curiga gitu, Pak, ngelapornya papol gitunya. Ya, Ini teh di tetangga saya teh beberapa hari ini teriak-teriak aja gitu. ya, Misalnya harusnya didatengin ya, boleh, Bu? harusnya bisa. Oh. Harusnya bisa gitu ya. Kita mencegah untuk adanya dampak yang Dampak lebih lebih buruk besar ya. Dia luka dan lain sebagainya. Tapi memang kebanyakan yang terjadi, kenapa korban, dalam hal ini kebanyakan korbannya perempuan ya. Iya. Dalam hal ini kebanyakan korbannya adalah istri gitu atau anak-anak. Mereka rata-rata itu bergantung secara ekonomi, secara psikis, secara apapun mereka bergantung kepada si kepala keluarga yang notabene adalah pelaku. Gitu. Kalau anak misalnya, anak dipukulin kayak gimana pun, nah dia mau kabur kemana? Iya sih, Ya benar, pasti Bu. pulangnya lagi ke situ gitu. Karena dia bergantung kepada orang tuanya. Benar. Jadi ya dia pasti akan seperti itu. Demikian juga istri. Kalau seandainya si istri ini misalnya dia tidak punya penghasilan lain, dia bergantung kepada ekonomi yang diberikan oleh suaminya. Lah kalau dia lapor nanti suaminya di penjara, terus gimana saya ngidupin anak-anak saya? Kalau suaminya teh kopet lagi ya, Bu, kita teh nggak tahu lagi dia teh gaji utuhnya berapa yang ditransfer. Kan biasanya kalau pelaku kekerasan tuh mepet-mepet kan, Bu, mepet plus-plus gitu maksudnya. Masuk duitnya langsung hilang lagi buat kebutuhan rumah tangga. Jadi kalau cerai tuh mereka kayaknya berpikirnya panjang banget, gimana anak saya, gimana saya. Betul. Dulu pernah ada kejadian di mana seorang istri ada dalam situasi seperti ini ya. Jadi dia terus-menerus berada dalam situasi di mana dia mendapatkan kekerasan dan lain sebagainya. Tapi dia kalau mau cerai juga gimana, saya bergantung dan lain sebagainya, dia punya anak-anak. Akhirnya jalan keluarnya adalah dia membakar diri dengan anaknya di kamar. Karena dia merasa ya udah itu jalannya, nggak ada jalan lain. Nah ini kan yang menurut saya sesuatu ekstrim sih ini ya. Tidak banyak kasus seperti ini, tapi ini kan mungkin berpotensi terjadi pada korban yang sudah benar-benar gelap mata, Putus gitu. asa ya, Bu, Putus ya. asa, betul. Nggak tahu lagi harus gimana, meneruskan hidup kok kayaknya berat, tapi kemudian juga lapor ke polisi susah, orang tidak ada yang mendukung gitu ya, karena kebanyakan orang juga kalau seandainya menceritakan ada pelaku di rumahnya, ya udahlah yang sabar-sabar aja kan gitu ya. Kasihan anakmu kalau kamu nanti lapor ini dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya banyak orang juga yang kemudian merasa dengan kayak gitu tuh mereka mendukung gitu, padahal bukan. Atau kalau mereka misalnya mengusulkan, udahlah lebih baik kamu lapor polisi. Mereka merasa bersalah, aduh jangan-jangan nanti mereka jadi bercerai, jadi salah saya. Nah, tapi kan kita menghadapi pilihan ya. Dibandingkan dengan anaknya kemudian malah tidak terselamatkan, istrinya tidak terselamatkan. Atau bahkan, mungkin dokter juga tahu lah, seorang istri yang terus-menerus mendapatkan kekerasan, dia itu kan perlu pelampiasan. Betul. Ya, Betul. dia menahan itu dan perlu pelampiasan. Siapa pelampiasan yang paling gampang? Anaknya. Jadi anaknya yang akan kemudian mendapatkan kekerasan baik dari orang tuanya, ayahnya, sama ibunya. Gitu kan kasihan banget gitu ya. Atau kemungkinan lain, si anak yang setiap kali melihat kekerasan itu terjadi, dia merasa memang normal kekerasan kayak betul, begitu. normalisasi kekerasan, betul. Jadi dia akan melakukan itu di dalam relasi-relasi dia gitu. Baik relasi pada waktu dia masih kecil ataupun setelah dewasa. Ke pasangannya ya, Bu ya. Ke Karena dia pasangannya, kayak ke temannya yang tidak ngikutin menurut dia ya harus jalannya fisik gitu. Pakai kekerasan. Nah ini udah tertanam di benak anak gitu. Nah ini kan situasi yang sama sekali tidak sehat ya. betul. Tidak sehat. Tetapi orang yang berada di situ memang posisinya tidak mudah. Posisinya nggak mudah. Untuk itulah maka
Nggak cukup sih kita melakukan sosialisasinya kepada ibu-ibu dan lain sebagainya yang berpotensi menjadi korban. Enggak. Tapi justru sekarang kan ada fenomena ya, ada laki-laki baru, Hmm. fenomena laki-laki Hmm. baru ya. Laki-laki barunya apa? Sosialisasi seperti ini juga harus dilakukan kepada laki-laki. Dengge lah, kudunya lebih ke emosi nih Bu saya judul ini ya, langsung lah itunya kudu. Karena ya Bu, kadang ketemunya tuh tanpa sadar ya Bu, Hmm. belanja di Bapak Sayur, tiba-tiba teh si ibu-ibu ngagosip datanganna teh barengep gitu ta Bu. Ya, Terus kenapa sih ibu itunya mending kayak gitu? Alasannya kejeduk jatuh, mah. Tapi kan ya. kejeduk teh nggak mungkin di sininya Bu, kan nggak mungkin. Nah, sementara pas dilihat, kalau dilihat kan pelaku kekerasan nih pada beberapa yang manipulatif kan so sweet banget ya Bu. Kalau di umum Betul. tuh, wah Ya, gila kayaknya mah semua orang teh bersyukur lamun boga ya, salaki model gitu. ya, Padahal di ya, rumahna mending ngeri pisan Bu jika dajal gitu. ya, Cuma sulit gitu. Nah, yang kayak gitu tuh harusnya gimana ya Bu? Karena kan kadang, ya. Dok, saya kalau cerita juga orang nggak akan percaya Dok. Pencitraan dia tuh luar biasa, karir dia bagus, tapi di rumah Betul. pelaku kekerasan. Ya, makanya itu saya bilang juga sosialisasi ini juga harus ditujukan untuk laki-laki. Dan kita juga perlu tahu bahwa pelaku yang seperti ini juga butuh pertolongan. Dia juga mungkin tidak bisa Ya betul, mengendalikan ya. Jadi apa namanya dia harus memanage angernya dia ya, betul, emosinya, kesabarannya. Itu juga harus di-manage dan itu kan juga butuh terapi ya. betul, betul Itu Bu. butuh konseling juga gitu. Cuman memang kadang orang kan nggak sadar bahwa saya ini punya masalah loh Betul. dengan apa kemarahan saya, dengan kesabaran, dengan emosi Hmm. saya. Ya hal-hal seperti itu mungkin butuh orang Hmm. ketiga ya, orang-orang yang lebih punya wibawa dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi titik tekannya atau fokus dari kita semua adalah bahwa semua orang harus menyadari bahwa ini bahaya Hmm. dan semua orang harus ikut andil di dalam apa meminimalisir bahaya-bahaya seperti Hmm. ini. Hmm. Baik dilakukan terhadap si suaminya, misalnya kalau si istri itu mengadu kepada atasannya, misalnya Hmm. atasan suami, Itu banyak Bu. Nah kalau ya, ini gimana? Kan mungkin ada yang kerja-kerjanya tipenya mm-mm. yang birokrasi gitu ya Bu. Nah dia Ya, tahu nih udah teh pelaku kekerasan, tukang selengki lagi Bu. Nah terus secara duit juga nggak baik. Dia harus gimana sih Bu? Mau lapor atasan, ada beberapa yang curhatnya, Dok, tapi kan dia teh pejabat, ada tukin dan lain-lain. Kalau dia sampai dipecat, dia sampai turun jabatannya, teh kan yang terdampak kita-kita juga. Jadi akhirnya memilih diam Bu. ya, betul itu tadi kan karena ketergantungan ekonomi. Betul. Tapi sebetulnya kan yang harus dipikirkan adalah dampak jangka panjangnya Hmm. ya, Ya gitu. Baik betul. terhadap dirinya, terhadap anak-anak, ya kesehatan rumah tangga mereka gitu. Nah, yang saya maksudkan tadi kalau dia misalnya berkonsultasi atau menceritakan pada atasannya, diharapkan atasannya juga punya perspektif yang baik. Dalam arti ya nggak langsung main berikan sanksi, Betul. tapi misalnya menasehati atau memberikan apa ya, Mediasi dulu kali ya arahan Bu ya. ya kepada si anak buahnya yang Hmm. notabene adalah si suami ini, si Hmm. pelaku ini, misalnya seperti itu. Atau mungkin dikonsulin juga bisa kan ya Bu ya, kayak kamu perlu ke psikolog kah atau ke psikiater buat mengontrol emosimu dan Ya, lain-lain. atau ya mungkin apa namanya sanksi yang bisa diberikan oleh kantor itu bukan berupa apa ya skorsing, pemecatan, penurunan jabatan gitu ya, Hmm. tapi lebih ke kewajiban konseling. Itu Ah, sanksinya bisa ya gitu. Bu ya kewajiban konseling Ya, sebagai sanksi? kita membuka alternatif-alternatif Ah, dong gitu ah, ya. betul. Karena kan selama ini semuanya kayak terkotak-kotak sesuai dengan aturannya gini-gini. Nah, mari kita buka alternatifnya Hmm. untuk cari penyelesaian yang terbaik kan gitu. Hmm. Kalau memang misalnya si suami ini masih bisa diperbaiki, si pelaku masih bisa diperbaiki, mungkin konseling adalah salah satu alternatif Hmm. untuk membuat dia bisa mengendalikan amarahnya Hmm. gitu. Malah mungkin kebijakan ini jadi membuka banyak orang berani mencari pertolongan ya Bu. Kalau melihat Betul. punishment-nya ternyata tidak membuat dampak signifikan terhadap ekonomi ataupun Ya, running keluarga ini ya Bu ya. betul. Ya, ya itu. Jadi sebetulnya kalau di Undang-Undang PKDRT ya, di Undang-Undang PKDRT, pemberian sanksi itu menjadi alternatif yang paling akhir ya. Sanksi itu, oh yang Ah, tadi disebutkan turun jabatan, pemecatan ya dan lain ya? enggak apapun kalau di Undang-Undang Hmm. PKDRT kan sanksinya pidana, Hmm. pemenjaraan Hmm. pada suami apa segala macam. Itu merupakan alternatif yang paling akhir. Hmm. Yang paling pertama tentu adalah perlindungan terhadap korbannya. Hmm. Kemudian pemenuhan keadilan dari Hmm. korbannya gitu. Kemudian ya
pemulihan si korbannya, baik dari fisik, psikis, apapun ya trauma yang didapati, baru setelah itu dipikirkan sanksinya apa ya untuk pelakunya. Jadi Ah, sebetulnya kalau kita mau mengikuti undang-undang PKDRT, undang-undang itu udah cukup baik ya, dia juga membuka apa ya, kewajiban apa ya, peranan gitu ya, peranan dari masyarakat luas. hmm. Jadi polisi harus gimana, Udah lawyer diatur. yang mendampinginya harus seperti apa gitu Hmm. kan, kemudian hakimnya harus kayak gimana, lembaga layanan yang nanti akan mengobati traumanya harus gimana, Hmm. itu semuanya ada aturannya. Hmm. Jadi memang untuk masalah ini nggak bisa sih hanya sekedar misalnya hukumnya diterapin aja udah, langsung Hmm. dipenjara aja, nggak bisa. Hmm. Ini harus melibatkan masyarakat secara umum, semuanya yang terlibat dengan masalah ini. Hmm. Ya tetangga, ya ketua RT, lingkungan, Hmm. semua ya mungkin apa pemuka agama di sekitar Hmm. itu, mungkin ya atasan di kantor, termasuk kalau ini masuk ke ranah hukum, pengacaranya Hmm. harus gimana? Jangan pengacaranya hanya mengatakan, "Ya udah Bu, ini ada pasalnya nih, udah kita penjarakan aja suami." Janganlah, itu Ah, menjadi alternatif yang terakhir. terakhir. Yang lainnya mari kita coba bicarakan dulu seperti apa Ah. gitu. Tapi ini mungkin membantu ya Bu, karena beberapa hampir 90% pelaku kekerasan sebenarnya ada trait, gangguan kepribadiannya sih Bu, baik itu narsistik dan lain-lain yang kita tahu ada manipulatifnya. Mhm, Jadi kadang ketika dia mengadukan atau mencari pertolongan, respon orang tuh kan pasti akan, ya namanya orang di Indonesia kadang sosialnya tuh kan kayak memberikan stigma dan lain ke itunya, ke pasangannya, membuat sebenarnya pasangannya jadi lebih punya kontrol diri kan Bu, kalau mau menyakiti itu, "Oh istri saya sudah banyak yang tahu nih." Tapi di satu titik kadang permainannya tuh suka, "Gara-gara kamu sih orang lain jadi gitu ke saya, gara-gara kamu sih orang lain jadi tahu masalah rumah tangga kita." Padahal kan rumah mhm, tangga tuh harusnya kita keep berdua aja. Nah, mhm, mhm. kalau menghadapi permainan seperti ini, apakah memang wanitanya tetap harus kekeh gitu Bu mencari pertolongan? Karena kadang biasa luluh kan, "Oh iyalah mungkin sayanya yang terlalu lebay di momen itu." Ya, kayaknya memang gini, kita bukan ingin men-trigger atau mendorong, Mmm. memprovokasi gitu ya, untuk perempuan-perempuan ini atau korban-korban ini untuk, apa, melakukan sesuatu terhadap pelakunya Mmm. gitu. Mmm. Dengan mempertimbangkan bahwa pelakunya adalah orang-orang yang paling dekat dengan dia, orang Mmm. yang dia sayangi juga gitu ya, keluarga dia. Tapi kita ingin membuka wacana atau apa ya, pencerahan bagi si perempuan ini, bahwa kalau dia bertahan dalam posisi itu, dampak jangka panjangnya sungguh luar biasa, Bener Bu. gitu. Bahwa dia sendiri tanpa dia sadari, dia telah menyakiti dirinya, Mmm. dan dia membuat dirinya tidak sehat Betul. mentally, Betul. itu. Di samping kalau dia punya anak juga, anak itu pasti juga akan mengikuti, maksudnya artinya, secara mental dia juga kan tidak sehat ya berada dalam keluarga yang seperti itu. Nah, kalau dia disadarkan akan itu, mari kita coba cari jalan keluarnya. Mmm. Seperti apa? Apakah mendorong suaminya untuk konseling atau apapun gitu Mmm. yang dilakukan. Jadi jangan jangan cuma diem aja Mmm. Mmm. gitu. Jadi ya perempuan harus bicara, harus speak up gitu. Harus ya. Jadi guys, jangan lupa ya harus bicara dan mencari pertolongan. Tadi ada kalimat yang menarik Bu, kekerasan dalam rumah tangga kan ternyata konteks masyarakatnya hanya laki-laki ke perempuan ataupun istri ke suami, suami Hmm, ke istri. Ternyata bisa juga anak ke orang tua ya Bu, karena saya banyak melihat terjadi. datanya tuh hampir cukup terjadi peningkatan yang signifikan pelaku kekerasan pada usia remaja. Betul. 19 sampai 20 sekian tuh angkanya cukup tinggi Bu, Iya, sekitar 30 betul. sampai 40%. Betul. Bagi saya ini sesuatu ya Bu, kenapa Mhm. tiba-tiba dalam satu masa, orang tuh bisa tiba-tiba menjadi sangat agresif. Mhm. Nah, ya, kalau misalnya nih Bu, sebagai orang tua nih kan mungkin kita teh udah berusaha sabar, nyukupin, pengertian, tapi punya anak yang memang perilakunya seperti ini. Biasanya prosesnya seperti apa Bu? Selain dibawa ke psikiater ya Bu biasanya, cuman kan anak-anak ini kadang udah terkena narkoba lah, atau misalnya udah kena, mohon maaf kayak, pornografi dan lain-lain yang membuat dia lebih Iya, agresif. iya, Nah, iya. ini harusnya seperti apa sih Bu? Orang tua mau ngaduin anak tuh kan kayak, ih di omongan batur, komonya gitu Bu, maksud nggak didik budak sorangan itu bisa gitu. Nah itu kayak gitu harus gimana sih Bu? Iya, agak kompleks ya soal parenting itu sih Betul ya, betul Bu. soalnya ya. Masalah parenting, saya juga bukan ahli soal parenting, Mmm. tapi memang, dari parenting ini ternyata banyak sekali hal yang kita bisa temui pada anak-anak remaja. Kalau Mmm. saya yang saya lihat sekarang tentu di mahasiswa saya gitu ya,
banyak masalah bukan soal kekerasan fisik ya ada 1-2 tidak terlihat, tapi lebih ke mereka tidak bisa mengontrol kekerasan seksual yang mereka lakukan melalui media gitu. Jadi mereka sering menggunakan kata-kata yang kurang sopan, seksis gitu ya, berbau pornografi dan lain-lainnya, tapi melalui media. Karena apa? Karena mereka merasa kalau di media ini kayak mereka ada di ruangan pribadi, anonim, orang nggak ada yang tahu, saya bebas ngomong apa aja. Eta bener. Padahal nggak betul gitu. Nggak betulnya gimana Bu? Yang perlindungan nih guys, kita harus belajar yang namanya perlindungan. Ya nggak betul kan? Karena begitu kita mentransform apa yang kita pikirkan dalam tulisan, dalam media, itu kan akan menyebar dan tidak bisa dibatasi lagi. Betul. Nah, transformasinya itu sendiri sudah melanggar aturan kalau seandainya berbau pornografi dan lain sebagainya. Tapi bukan itulah yang mau kita lihat. Yang mau kita lihat adalah kenapa kok anak-anak sekarang cenderung seperti itu gitu ya. Cenderung mereka eksistensinya adalah kalau mereka posting. Mereka eksistensinya kalau medsos mereka di-like banyak orang. Si hati etanya Bu sangat berpengaruh pada kebahagiaan jiwa cenah. Gitu. Bahkan ada yang sampai depresi gitu ya. Betul. Karena kenapa kalau saya posting nggak ada yang nge-like peer groupnya dia gitu. Sementara kalau orang posting gitu, orang lain di grupnya dia posting, kok teman-temannya pada nge-like semua gitu. Kan depres dong orang kayak gitu ya. Betul. Emang kenapa sih? Kenapa di peer group saya? Nah, padahal effort dia tuh luar biasa ya Bu buat bikin satu konten itu ya. Betul. Dia posting udah kayak abis-abisan gitu. Ternyata yang nge-like-nya nggak ada atau peer group dia lah. Karena dia merasa eksistensinya dia adalah kalau dia di-like kan. Nah, itu memang fenomena sekarang seperti itu. Nah, fenomena itu bisa menyebabkan anak depresi atau melampiaskan kemarahannya. Siapa yang bisa dilampiaskan? Orang-orang yang menurut dia posisinya ada di bawah dia. Betul. Kalau orang tuanya selalu menuruti dia, ya berarti orang tuanya ada posisi di bawah dia. Jadi dia lampiaskan kekerasan pada itu. Atau kalau di rumah ada kakek nenek yang tidak terlalu berdaya gitu ya, butuh bantuan, ya, Bu, ya. Atau ngomong mungkin udah sulit dan lain sebagainya, mereka akan lampiaskan ke situ. Nah, jadi ini parenting ini masalah lain lagi gitu yang kompleks sebetulnya, tapi ini sangat berpengaruh pada bagaimana remaja itu menyikapi, remaja itu menghadapi lingkungan sekitarnya yang sekarang memang sulit buat remaja ya. Saya juga akui remaja kita kasihan juga gitu ya menghadapi gempuran segala macam, globalisasi, segala macam tawaran, pornografi di sana sini. Bagaimana mereka bisa bertahan dari itu semua? Kuncinya emang di parenting yang baik. Betul. Tapi sekali lagi saya bukan ahli parenting gitu. Jadi ya orang tua memang harusnya lebih banyak belajar sekarang ya. Betul, parenting yang paling berbahaya sih memang yang saya temui ya Bu, yang menjadi masalah di tempat praktek tuh satu parenting yang permisif. Yang orang tuanya tuh nya aku mau budak nawe gitu nya sok diikutin terus segalanya. Dulu mah zaman mama nggak dapat, sekarang mah kamu dapat semuanya. Jadi nggak ada kontrol untuk dia mau berusaha. Yang kedua yang otoriter sih Bu, jika panggil penjajah Jepang gitu nya anaknya celangap dia salah. Nah, sehingga keluarnya ngareok gitu. Jadi dua pola parenting itu nanti mungkin yang akan dibahas lebih lanjut ya di pertemuan selanjutnya kalau kita bahas tentang isu parenting. Itu banyak banget sih Bu. Ternyata dampaknya pun bisa sampai ke kekerasan di dalam rumah tangga gitu. Jadi mereka bisa melampiaskannya di situ. Tadi dikatakan oleh Dr. Evelyn ya bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini bukan hanya perempuan korbannya. Kalau baca kasus yang terakhir ada seorang istri menyiramkan air keras ke muka suaminya. Iya, betul. Luar biasa gitu ya. Mungkin suaminya ya ada mungkin salah-salah apa di dalam kita berelasi kan ada aja gitu. Tapi kan bukan itu gitu ya, bukan itu solusinya. Nah, ada sih orang yang beranggapan bahwa istri seperti itu karena istrinya berada di bawah tekanan. Nah, kita nggak tahu, kita harus lihat dulu posisinya seperti apa gitu ya. Kita berusaha netral untuk ya yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Kebanyakan memang istri dan anak yang menjadi korban. Tapi bisa jadi juga suami, bisa jadi juga pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga ya. Jadi
banyak sekali yang bisa terjadi di balik tembok rumah ini gitu. Karena orang nggak bisa lihat apa yang ada di dalamnya. Betul. Gitu. Konsepnya di dalam rumah tangga ya berarti Di ya dalam Bu, rumah bukan tangga itu harus hanya pernikahan aja satu ya. atap. Satu atap ya Satu berarti ya. atap. Jadi bisa asisten rumah tangga, bisa keponakan yang memang tinggal sama kita ya, bisa anak kos bahkan kalau tinggal satu atap dengan kita gitu ya, atau anak kos terhadap ibu kos dan lain sebagainya kalau satu atap. Kalau satu atap ya. Nah kalau teman-teman nih Bu, misalnya tercerahkan gitu ya, kayaknya apa saya yang saya alami ini ternyata kekerasan. Mereka gimana sih cara mencari pertolongannya Bu? Ya, kalau di Unpar kita punya yang namanya LBH Pengayoman. Di mana Bu kalau mereka mau cari itu di mana Di LBH gedung Pengayoman? 2, di Gedung lantai 2 apa ya, namanya lantai apa ya? Basement ya? di Lantai 1. lantai 1 ya. Tapi Heeh. kalau di Unpar nih nanya ke satpam juga pasti ditunjukin ya Bu. Pasti ditunjukin. LBH Pengayoman. Nah, Iya. mereka harus bawa apa aja Bu? Karena kadang pasien tuh kan bingung ya Bu. Kalau Iya. pasien saya tuh bingung dok, rek mawa naonnya, foto cuman punya foto satu misalnya atau chat atau apa gitu, mereka harus bawa apa di tahap Iya. awal? Kalau ada bukti silahkan disertakan buktinya. Tapi kan biasanya apa namanya, kita pada saat mendapatkan perlakuan seperti itu panik dan lain sebagainya, mungkin bukti juga belum ada. Memang yang paling tepat adalah langsung minta visum kan, gitu Cara ya. visum tuh ke polisi, Ke polisi dulu, dulu, nanti ada surat dapat pengantar pengantar. ke IGD rumah sakit juga bisa. Untuk tahap Iya. awal sebelum poli buka kalau terjadinya malam hari ya Bu ya. Betul, itu bisa kalau memang bisa dilakukan. Tapi kan tidak semua orang punya apa ya, pencerahan seperti itu pada saat kita menjadi korban kan. Kalau seandainya memang buktinya nggak tahu di mana atau belum dapat visum, datang aja tanpa bawa apa-apa, nggak ada masalah. Datang aja dulu untuk konsultasi, nanti berikutnya akan dapat arahan harus seperti apa yang harus dibawa, apa yang harus dilakukan gitu oleh teman-teman di LBH Pengayoman. Nah, nanti dibantu ya guys, jangan lupa ya. Pokoknya jangan takut untuk mencari pertolongan. Yang terakhir paling banyak Bu, ini ada titipan dari salah satu netizen, dia tanya, yang melakukan kekerasan punya isu gangguan mental. Jadi itu masih boleh nggak saya laporkan atau kayaknya enggeus lah, kumaha deui dan memang gitu manusana gitu, atau kayaknya tanya dulu aja gitu supaya kita selamat juga kan Bu? Iya, gangguan mental itu kan sebetulnya banyak jenisnya ya. Betul guys, banyak ya. Ada yang berat, ada yang kayak kemarin kita bahas. Udah pernah dibahas sama Dokter Evelyn ya? Bahas cuman berat sama enggak Bu, kan Oke. karena mereka bingung nih. Ya. Wah, KB kan ngomongnya gangguan mental, lamun geus aya masalah hukum mah KB ge boga gangguan mental Bu biasanya gitu. Ya, kalau di dalam hukum sejauh ini KUHP yang lama itu gangguan mental itu hanya 2. Sakit jiwa dan jiwanya terganggu karena penyakit. Jadi 2 itu guys. aja. Yang bisa menentukan sakit jiwa kayak apa, jiwanya terganggu penyakit karena apa, tentu ahlinya. Ya, hukum hanya mengkategori 2 ini. Jadi kalau sekarang ada bipolar lah, ada macam-macam ya, dok, saya nggak tahu apa. Nah, itu kalau dalam hukum yang sekarang tidak termasuk ke dalam sakit jiwa, tidak termasuk ke dalam jiwanya sakit karena penyakit gitu, tidak termasuk yang 2 ini. Catat eta nu jempolna garalak Bu, biasanya kan upload terus dilaporin kan perilaku tidak menyenangkan atau teh urang mah udah boga gering cenah kitu Bu, terus tiba-tiba rajin lah ke psikiater. Pertemuan ketiga, dokter boleh nggak saya minta izin surat keterangan kalau saya ini memang sedang berobat karena gangguan. Gali-gali ternyata punya masalah hukum Bu. Iya. Gitu itu tuh terutama kekerasan, kadang juga gitu. Joel tiba-tiba ngaku punya, padahal sebelumnya waktu itu mah enggak ada, aing mah sehat gitu Bu. Giliran geus kepanggil ke polisi mah minta surat keterangan. Nah, nanti kalau seandainya gini, kalau seandainya polisi tetap memproses ini sampai ke pengadilan, betul bahwa psikiaternya akan dihadirkan untuk memberikan keterangan. Ya, psikiaternya akan bilang misalnya ini kan psikiater pasti ngomongnya pakai bahasa medis dong, gini. Tapi tetap yang memberikan putusan terakhir adalah hakimnya. Jadi hakimnya harus yakin dulu bahwa betul nih si terdakwa ini masuk ke dalam salah satu dari 2 kategori tadi. Baru itu bisa dinyatakan dia tidak bertanggung jawab. Tapi ingat, kalau dia dinyatakan pasal 44 tidak mampu bertanggung jawab yang ini tadi, artinya ada kemungkinan hakim akan memasukkan dia ke
rumah sakit jiwa. Begitu. Gitu ya, Jadi guys. tidak diberi sanksi, tapi masuk Masuk. rumah sakit Bukan jiwa. berarti langsung lepas bahagia enggak gitu ya, dong. nggak usah pura-pura ya guys. Betul, dan semuanya pasti akan diperiksa Diperiksa ya. di pengadilan, betul. Oke, wah nggak kerasa nih ngobrol-ngobrol nih kan, kayaknya masih pengen lagi beberapa sesi ya, nanti kita rancang ya, jadi boleh nanti di kolom komen kira-kira mau bahas isu apa lagi nih, tentang kekerasan, tentang feminisme, tadi kita belum bahas, karena sering Bu, kalau misalnya kita memberikan edukasi tentang mencerdaskan perempuan, ada aja yang komen negatif tuh ya kayak, nah model-model kita nunyian lalaki hese neangan jodoh, gitu Bu. Saya sampai Apa dibalik, hubungannya ya? ih gitu Bu, kan kita ngasih edukasi kan, maksudnya perempuan tuh harus cerdas, harus bisa Betul. kerja, laki-laki harus mau bertanggung jawab lebih, karena perempuan sekarang kan banyak yang cerdas, dicarekan Bu, di kolom komen emang netizen paling benar Bu, gitu. Jadi mungkin ada kata penutup Bu buat perempuan-perempuan Sobat PR yang hari ini nonton. Oke, untuk sobat PR semuanya, ya, kita perempuan punya hak untuk bahagia. Oh, Betul langsung. kan? Kita punya hak juga untuk punya masa depan, mendidik anak-anak kita dengan baik, dan itu hanya bisa dilakukan dalam keluarga yang baik, keluarga yang sehat, di mana tidak ada kekerasan di dalamnya. Jadi kita harus menciptakan keluarga yang seperti itu. Kalau ada indikasi yang sesedikit apapun, silahkan itu segera dilaporkan, segera minta bantuan, karena bisa jadi itu masih bisa dibantu, masih Betul. bisa ditolong, masih bisa diselamatkan. Betul. Jadi jangan ragu untuk bersuara. Ya betul. Dan anak yang sehat perlu rumah yang aman ya Bu ya. Betul banget. Benar ya Bu. Saya merasa banyak sekali pasien saya yang hidupnya jadi hancur gara-gara masalah orang tua atau rumah yang dia sebut bukan rumah. Ya, Gitu. betul. Setuju sekali. Terima kasih Bu Niken. Terima kasih, Moga-moga Dok. nggak bosan diundang lagi di acara Rubik ini. Terima kasih Sobat PR. Moga-moga memberikan insight yang baik, insight yang bisa diresapi dan boleh di-share ke siapapun, boleh dijadikan salah satu awareness kali ya Bu ya, perhatian kita. Oh ternyata tetangga saya kieu, boleh minta bantuan secepatnya. Dan tadi jangan lupa banyak bantuan yang bisa diraih. Dan gratis ya Bu ya kalau di LBH Pengayoman. Oh iya, gratis dong. Gratis ya, jadi nggak perlu takut ulang boga duit, naon segala macam. Pokoknya yang penting punya niat, udah gitu mau datang gitu ya. Sampai ketemu lagi, dadah!